Bang, tapi kenapa sih Bang yang kementerian dan lembaga ini meminta polisi untuk ditempatkan di misalnya Ya, jabatan khusus sektor gitu di khusus kementerian gitu. atau Padahal lembaga sebenarnya gitu? ada ASN lain sebenarnya. Kan kita harus melihat bahwasanya ini kan juga ada kaitannya dengan tugas fungsi kepolisian ya. Iya. Kepolisian itu adalah pertama adalah memiliki kemampuan dalam bidang pengawasan ya, dalam bidang penyidikan udah pasti ya. Kemudian dalam bidang yang lain ya, termasuk juga misalnya cyber ya, misalnya gitu ya. Oke. Dan kemudian intelijen ya, itu juga saya kira merupakan kemampuan Polri dalam. Jadi atas dasar itulah mungkin ya, Iya. ini adalah pendapat saya. Atas dasar itulah mungkin maka kementerian membutuhkan suatu kemampuan khusus yang di kepolisian, kemudian lalu mengirimkan surat kepada Kapolri ya. Iya, Bang. Dan seperti misalnya kita lihat di Badan Cyber Nasional kan, BSSN ya, di sana banyak polisi tapi memang yang ahli dalam bidang cyber ya, Cyber, teknologi siapa ya. Kalau di OJK ada di sana itu OJK minta, biasanya kan deputi ya dan beberapa ke bawah ya itu ya. Itu memang dalam hal ekonomi ya. Ya di Satgas investasi juga banyak. Iya banyak, karena itu memang karena kebutuhan kementerian sebetulnya dan kemudian dipenuhi oleh Kapolri ya. Kemudian kalau kita lihat juga di BNPT, di sana kan yang dibutuhkan kan memang polisi-polisi ahli dalam bidang teror. Ya makanya dimintalah ke sana ya. Biasanya karirnya itu kan ada dari, kalau mereka dari Polri, kemudian ada Densus 88 ya, kemudian dari situlah banyak diambil kemudian dikirimkan ke BNPT ya. Makanya dibutuhkan ya. Kemudian kalau kita lihat BNN ya, BNN itu kan polisi kan tugasnya menangkap para narkoba, pelaku-pelaku narkoba. Kemudian lalu di sana kan personelnya kurang. Penyidik itu kan Polri ya, penyidik utama itu Polri ya. Kemudian dialah yang diberikan kewenangan oleh undang-undang kemudian untuk melakukan penegakan hukum. Iya. Dan memang tidak sembarangan, memang mereka harus memiliki keahlian itu. Makanya kalau kita lihat di dalam hal BNN ya, ini jaringan besar yang harus diberantas. Orang-orang yang mampu dalam ini ada kepolisian yang ahli dalam bidang teroris narkotika ya, jaringan narkotika. Dan ini membahayakan negara dan mereka betul-betul dibutuhkan di sana ya. Belum lagi misalnya KPK ya, KPK juga ya, itu adalah memang mereka itu adalah para reserse yang selama ini di Barreskrim kemudian ditarik diperbantukan ke KPK kemudian, dan itu juga karena di sana tidak ada, misalnya ada penyidik kan terbatas ya, jadi harus di backup oleh Polri ya. Iya, Bang. Sebetulnya bukannya, makanya dulu kemarin ya kalau memang itu ditarik, saya kira kan memang kementerian yang bersangkutan kan harus menyiapkan diri dulu. Dan saya itu tidak bisa cepat-cepat. Jabatannya Bang, kosong. berarti kalau menurut Abang dengan putusan MK ini untuk personil Polri yang sudah penempatan nggak perlu ada penarikan ya, Bang? Pada waktunya nanti akan ditarik ya. Mungkin ada pergantian ya gitu ya. Tapi kan tidak bisa buru-buru ya. Iya. Karena jangan sampai yang saya khawatirkan itu ketika diburu-buru misalnya lakukan penarikan. Terus siapa yang menjaga sana? Iya. Siapa yang menjadi petugasnya di KPK? Terus siapa yang di sana? Di sana ratusan polisi loh petugas. Di BNN juga apalagi polisi semua yang banyak ditugas sana. Kemudian begitu juga di BNPT ya. Ini ada polisi anti teror ya yang sudah dilatih dengan kemampuan tinggi ya. Untuk ya. Mungkin atas dasar itu mungkin pertimbangan saya, mungkin di dalam pandangan saya ya. Sebagai yang banyak mengamati tentang kinerja kepolisian. Karena itu juga Bang Pak Mahfud MD kan bilang pokoknya semenjak Palu MK diketok soal ini itu harus dan betul final, ya gitu. final. Artinya memang ke depan tidak akan ada lagi misalnya yang tidak ada kaitannya dengan tugas kepolisian ya. Makanya sampai saat ini kalau saya lihat ada banyak multitafsir ya terhadap apakah misalnya BNN atau BNPT, kemudian apalagi yang paling banyak itu KPK ya. Kemudian ke depan tidak menggunakan personil Polri. Saya kira nanti jangan sampai yang terjadi, yang dikhawatirkan adalah jangan sampai di institusi ini lumpuh ya, karena tidak itu harus dijaga diantisipasi ya. Perlu orang yang kredibel juga untuk mengganti ya gitu ya. Ya, karena kenapa? Memang tugas polisi sebagai penyidik
Itu tugas polisi, kewenangan kepolisian. Tidak bisa digantikan oleh dari tempat lain. Ada. Gimana yang lanjut? Ada misalnya, kalau misalnya PPNS ya, ada kan penyidik PPNS ya. Itu juga dalam hal, itu kan juga harus ada memiliki sertifikasi ya. Kemudian tidak bisa sembarangan orang menjadi penyidik PPNS, itu tidak bisa. Mereka harus dilatih dulu, kemudian mereka harus disiapkan dulu ya. Kemudian sehingga bisa secara hukum posisinya dia adalah penyidik ya. Tapi sekarang itu kan mulai gencar juga di DPR ada revisi undang-undang Polri. Ada argumen yang bilang bahwa lebih baik kita menunggu revisi undang-undang Polri aja untuk untuk melakukan putusan MK itu supaya lebih rapih. Iya. Jadi kan putusan MK bisa ditahan dulu untuk dimasukkan ke revisi undang-undang Polri. Itu kayak gimana? Ya, saya kira memang itu salah satu alternatif ya. Kenapa demikian? Karena memang ini kita menghormati ya, kita menghormati putusan MK ini. Karena tujuannya saya yakin pasti akan baik ya. Tetapi juga tidak bisa terburu-buru karena saya kira perlu waktu untuk transisi ya. Harus kan pemerintah harus menyiapkan. Dan kemudian kita harus lihat bahwasanya penempatan misalnya perwira tinggi untuk kementerian itu bukan hanya Polri yang menentukan dan kementerian, bukan. Tetapi itu semua adalah melalui lewat keputusan presiden ya. Jadi tidak bisa sembarangan. Oh, saya titip dong anggota saya, jenderal saya untuk bertugas di kementerian itu, tidak bisa demikian. Semua adalah harus lewat keputusan presiden ya, kepresnya ada ya. Misalnya jadi sekjen di kementerian ini, jadi dirjen di kementerian itu. Jadi tidak bisa diangkat, udah pinjam dulu sama kementerian, tidak bisa demikian karena memang semua diatur dan itu semua diatur oleh pemerintah. Nggak boleh asal minta juga. Nggak bisa, ya. Berarti memang ada alternatif supaya putusan MK ini diakomodir di revisi undang-undang Polri gitu ya, supaya lebih termasuk rapih. juga saya kira karena memang ke depan itu kan saya kira ya kita harapan masyarakat, harapan kita semua ya, ya Polri pasti akan lebih baik ya, itu yang harapan kita semua. Bang, kalau abang lihat selama ini ada konflik kepentingan nggak sih bang Ya, dengan penempatan di balik itu gitu. Ya apa ya, yang pasti kan memang ya kita harus lihat juga bahwasanya dengan penempatan personil Polri di sana di sukat kementerian kan pasti juga orang-orang yang di dalam yang mau naik karir kan ada juga makanya. Ya tetapi harus dipahami bahwasanya penempatan personil Polri di sana itu semata-mata karena memang kepolisian memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang ini. Jadi ya mungkin ya pertimbangannya itu kementerian itu kan saya kira ada menterinya ya yang minta, kemudian lagi pula memang diatur oleh ada penugasan Kapolri, kemudian ada permintaan, itu boleh dong harusnya ya. Ya tapi siapapun juga saya kira melihat respon masyarakat saat ini tentu akan menjadi kajian dari Pokja ya yang itu oleh karena kan respon masyarakat sendiri kan melihat Polri aktif di jabatan sipil itu kan lebih ke kasihan ASN yang lain gitu kan. Ya, cari kerja sekarang udah susah. Sekarang polisi malah double job nih gitu kan, bahasa di media sosial seperti itu gitu loh.